Tirakat Jawa yang mencakup berbagai praktik spiritual dan laku prihatin seperti puasa, meditasi, atau tapa brata, sebenarnya dapat dilihat dari berbagai perspektif tergantung bagaimana seseorang memandangnya. Dalam budaya Jawa, tirakat seringkali dilakukan sebagai bentuk introspeksi, pengendalian diri, atau upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi Jawa sejak lama, dan banyak yang masih melaksanakannya hingga kini sebagai cara untuk memperkuat batin atau mencapai tujuan tertentu. Dari sudut pandang agama, pandangan tentang tirakat bisa berbeda-beda. 1. Islam. Dalam Islam, selama niat dan praktik tirakat tidak menyimpang dari ajaran Islam, misalnya tidak melibatkan perbuatan syirik, meminta bantuan kepada kekuatan selain Allah, atau mengandalkan benda-benda tertentu sebagai jimat, maka tirakat tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Banyak orang Jawa yang memadukan praktik tirakat dengan ibadah Islam seperti syalat, berzikir, dan doa agama lain. Pada agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, pandangan tentang tirakat dapat disesuaikan dengan prinsip spiritual yang dipegang, selama praktik ini tidak melibatkan penyimpangan dari aturan-aturan agama yang berlaku. Jadi, meski tirakat Jawa tidak bertentangan dengan agama, penting bagi individu untuk memperhatikan tujuan dan cara pelaksanaannya agar tetap sejalan dengan keyakinan agama masing-masing. Agar tirakat tidak sampai menuju hal negatif, penting untuk melakukannya dengan niat yang benar, menjaga prinsip spiritual yang sehat, dan menghindari praktik-praktik yang bisa menjerumuskan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Tetapkan niat yang lurus. Pastikan bahwa niat utama tirakat adalah untuk kebaikan, seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan disiplin diri, atau memperkuat mental dan batin. Hindari niat yang cenderung egois atau materialistik, seperti mencari kekayaan secara instan atau menguasai orang lain. 2. Pelajari dan pahami tujuan. Sebelum melakukan tirakat, pahami tujuan dan makna dari laku tersebut. Misalnya, jika tirakat bertujuan untuk membersihkan diri atau introspeksi, fokuslah pada proses tersebut. Hindari tujuan yang tidak sesuai, seperti mencari kekuatan supranatural atau melakukan praktik yang menyimpang dari ajaran agama. 3. Hindari praktik yang bertentangan dengan agama. Pastikan tirakat yang dilakukan tetap sesuai dengan ajaran agama. Jangan sampai tirakat mengarah pada hal-hal yang dianggap syirik, seperti memohon bantuan kepada kekuatan selain Tuhan, atau menggunakan benda-benda tertentu sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat. 4. Konsultasi dengan guru atau pembimbing. Jika ragu, konsultasikan dengan orang yang lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan agama yang cukup, seperti guru spiritual atau tokoh agama yang dapat dipercaya. Dengan bimbingan mereka, Anda bisa lebih memahami tirakat yang sesuai dan menghindari kesalahan. 5. Jaga kesehatan fisik dan mental. Laku prihatin atau tirakat seringkali melibatkan puasa, begadang, atau aktivitas yang menguji fisik dan mental. Pastikan kondisi tubuh dan mental tetap terjaga dengan baik agar tirakat tidak membawa dampak negatif bagi kesehatan. 6. Tetap dalam koridor etika dan moral. Jangan sampai tirakat menghalalkan segala cara, apalagi jika bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Pastikan semua langkah yang dilakukan sesuai dengan etika dan moral yang baik, baik secara agama maupun kemanusiaan. 7. Hindari praktek-praktik mistis yang meragukan. Dalam tradisi Jawa, ada beberapa praktik tirakat yang berhubungan dengan mistis atau supranatural. Jika tidak yakin dan merasa hal tersebut dapat menjauhkan dari prinsip-prinsip agama, sebaiknya hindari atau lakukan dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Dengan cara-cara tersebut, tirakat dapat dilakukan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta norma sosial yang berlaku. Hal ini akan membantu memastikan bahwa tirakat memberikan manfaat positif, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.